Ini anak orang kaya, anak magang. Ini saya yakin di komentarnya pasti banyak kontradiktif. Cuman sebelum kita baca komentar, saya mau komentari dulu. Ini menurutku ada beberapa sisi ya teman-teman. Oke, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman sekalian. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat? Oke, balik lagi kita di konten work life reaction. Untuk yang hari ini kita balik lagi bakal nge-react video-video soal dunia kerja ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut ke video yang pertama, ini dari TikTok. TikToknya kasih solusi. Oke ya, kita mulai teman-teman ya. Mendirikan Astra, dia senantiasa menyempatkan untuk mampir ke rumah karyawati. Bukan cuma direktur ya, bukan cuma manajer yang disamperin, remah-remah momogi, kasir, montir. Misalnya dia ke rumah lo, dia ketemu istri lo, dia bilang ini, ibu, saya William, saya pendiri Astra, saya ingin mengucapkan terima kasih karena ibu suami ibu bekerja di Astra. Wah, pecah sih, pecah. Bro, itu dilakukan bukan cuma 2-3 kali ya, 30 tahun lebih. Kan mungkin kan ada sebagian orang berpikir bahwa kayak Allah bisa aja gitu kan, biar nggak ada peluang buat si karyawan mintanya gaji misalnya gara-gara udah sebegitunya diapresiasi gitu. Tapi pertanyaan gini, kalau lo hanya untuk memastikan orang nggak komplain soal gaji, Ya itu. kenapa lo ngelakuin selama 30 tahun? Konsistensi ini merespon semua keraguan itu, bahwa kita boleh punya argumen, wah ini pinter banget, ini cara dia untuk bisa mendapatkan dukungan karyawan. Tapi di sisi lain yang lo perlu lihat adalah pilihan dia untuk jadi pemimpin, pilihan dia untuk peduli dengan orang-orang yang bekerja dengan dia. Oke teman-teman, kita coba lihat baca komennya dulu. Ini ada dari Fashionable. Saya pernah 11 tahun bekerja di Astra Group bagian sales. 11 tahun waktu pikiran, tenaga, disiplin dan dedikasi tinggi. Tapi saat pandemi disuruh resign. Oke. Selanjutnya, pemimpin dalam arti yang sebenarnya Bapak William ini. Ya luar biasa sekali ya teman-teman. Walaupun saya belum tahu sih, Pak William belum pernah dengar. Tapi saya pernah dulu jadi bagian dari Astra, walaupun bukan karyawan tetap ya. Saya pernah meriset di Astra Agro Lestari di Kalimantan waktu itu. Memang suasana kerjanya cukup baik sih menurutku di Astra. Dan Pak William ini jadi contoh leader yang mendengarkan dari akar rumput. Itu menurutku tidak ada salahnya sih kalau leader tertinggi, pendiri, CEO misalnya atau direktur itu sampai ke akar rumput, sampai yang terbawah, supaya bisa menjaring aspirasi-aspirasi yang kadang-kadang aspirasi itu justru muncul dari bawah, tidak hanya di leader-leader ya teman-teman ya. Kadang-kadang justru ide atau masukan itu juga datang dari akar rumput. Hanya mungkin banyak leader juga yang tidak punya waktu atau memang punya kesibukan. Tapi saya rasa kalau Pak William ini bisa, harapannya leader-leader di perusahaan-perusahaan nanti di Indonesia bisa juga mencontoh Pak William, supaya ada hubungan emosional yang baik antara karyawan dan perusahaannya. Oke, kita lanjut ke video yang kedua dari YouTube ya teman-teman. Bekal buat introvert di dunia kerja. Check it out. Bisa nggak bro, seorang introvert dan pemalu bertahan di dunia kerja? Bisa banget bro. Yang bisa bikin lo bertahan atau enggak dalam kerjaan, dalam melakukan hal apapun, itu namanya determinasi. Nama lainnya tekad. Determinasi ini gak ada hubungannya sama sifat introvert dan extrovert. Mau lo introvert atau extrovert, bisa banget punya tekad yang kuat. Caranya gimana? Biasakan untuk melakukan hal yang sulit dan menantang. Paling sederhananya, biasain olahraga angkat beban. Lo tahu, olahraga angkat beban itu sulit, berat, bikin capek. Tapi ketika lo bisa tuntasin, akan ada rasa puas banget. Contoh lain, misal belajar. Lo tahu, belajar itu gak menyenangkan, bikin bosan. Tapi saat lo berhasil tuntasin Agak panas ini ya teman-teman, memang sore ini agak panas, akhir-akhirnya agak lo panas juga akan juga. merasakan rasa puas yang luar biasa. Keringetan ya sambil react. Oke, betul banget ya teman-teman ya. Kita harus punya tekad tentunya dalam pekerjaan kah, dalam keseharian, supaya ada
apa ya, ada motivasi yang tumbuh, ada motivasi yang terbangun, terlepas dari kita pemalu atau tidak pemalu, baik yang ekstrovert artinya orang yang periang, cheerful dan sebagainya, maupun yang malu-malu introvert. Semuanya ketika punya determinasi, punya tekad, punya keinginan kuat untuk melakukan suatu pekerjaan, saya kira hanya beda karakter saja, tapi secara output saya kira akan sama selama dia punya tekad yang kuat. Oke, kita lanjut ke video yang ketiga. Ini dari Jack 101 FM soal outfit nih, kayaknya outfit ke kantor ya teman-teman. Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Oke. Ini endorse semua. Outfit ke kantor ini punya nyokap, gaun Shopee, celana camping 75.000. Oke. H&M 700-an. Iya. Outfit kantor ini H&M 160-an, celana H&M juga, pakai supermarket 190. Nanti aku beliin. Meja punya teman gua, Oke. celana ngetrip Minjem. sepatu beli di Facebook Marketplace 250.000, kacamata Shopee. Nah, kalau anak magang. Oke, anak magang gimana nih? Anak magang Prada 28. Wow. 28 juta. 15. Allahu Akbar. 15 juta. Terus tas Chanel Gabriel. Ini berapa? Kagak enggak apa ya? 60 kalung lu. Dari Frankfurt ini 100. Gua colok. Ini anak orang kaya, anak magang. Ya kita lihat komennya yuk, pasti lucu-lucu nih. Dari mbaknya belum nyebutin, gue udah nangis duluan lihat tuh tas Chanel. Gue bilang Chanel ya, merek mahal ya, merek branded ya teman-teman ya. Oke, baju 2,8, sepatu 15, kalung 70, tas 70 juta. Kalau ini ya bahkan untuk saya pun angka-angka segini sih masih terlalu berlebihan kalau untuk sekedar outfit ya teman-teman ya. Kayak yang saya pakai sekarang ini juga paling kemeja ini Ray, harganya paling 200.000 dan sebagainya. Menurutku tergantung ya, kalau memang ada kenapa enggak, tapi sebaiknya sih kalau kita masih bisa nabung untuk yang nabung dan untuk yang lain sih ya teman-teman, kecuali memang berada ya, kenapa tidak kalau berada. Terus satu lagi komen ini dari Libra, lucu juga nih. Budget gua nikahan lo jadiin kalung. Aduh parah. Terus jadi pengen kirim kemeja buat Bang Jack FN. Walah, ini mau ngendorse dia ya. Oke. Aduh, ada yang komen juga, tasnya 70 jutaan ya. Aduh, tas itu 70 juta. Kalau saya sekarang sih 70 juta kayaknya lebih baik untuk investasi ke kebun ya teman-teman, atau tanah atau seperti apa. Oke lah, kita lanjut ke video selanjutnya aja. Ini dari Coach Tom McEvil ya. Saya juga subscribe beliau ini di Facebook lagi, di YouTube ini. Saya juga mau follow di TikTok nih. Banyak nih dari beliau insight-insight menarik. Oke, kita coba tonton videonya ya teman-teman. Kenapa karyawan keluar masuk? Karena karyawan tidak merasa bahwa perusahaan ini ada masa depan buat mereka. Iya. Nah, solusi pertama adalah melayout blueprint. Di layout dulu blueprintnya. Kayak mau bikin bisnis tuh 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, mau dibawa kemana? Blueprint ini kayak bangun rumah. Lu mau bangun sejauh apa, sebesar apa, mau arahnya mau ke franchise, mau arahnya ke buka cabang, mau arahnya kemana, itu di set up dulu. Oke. Ya gitu ya teman-teman, memang saya kira ini lebih ke buat teman-teman yang mau berusaha ya, atau mau jadi pengusaha, sehingga sebelum memulai usaha itu atau saat berjalannya usaha, ketika sudah berkembang, dibuat blueprintnya supaya
kita yang karyawan itu merasa bahwa ini ke depan akan seperti apa, terus ke depan akan berkembang bagaimana, sehingga itu menumbuhkan motivasi sendiri, sehingga itu mendorong karyawan-karyawan untuk bisa bekerja lebih baik karena memang ada yang diharapkan ke depannya. Yaitu menurutku bagus sih, sehingga saya pribadi pun kalau ada yang saya kejar atau ada yang di depan itu punya proyeksi yang sangat bagus, tentu saya akan termotivasi, apalagi juga teman-teman yang lain di berbagai level pekerjaan ya teman. Jadi pesannya bagus banget dari Coach Tom ini, jadi sangat penting untuk membuat blueprint ketika kita mau memulai usaha atau usaha yang kita mulai itu sudah berkembang. Oke, lanjut ke next video. Ini dari YouTube. Beda ruang, beda vibes. Oke, kita tonton videonya ya. Oke. Masih pemula. Konten kreator seru. Harus di ruang sales ini. Itu ya lucu juga itu teman-teman ya. Apa ya? Memang setiap departemen punya vibes-nya sendiri ya. Kalau teman-teman yang memang di bagian media atau public relation itu umumnya cheerful karena mereka ketemu dengan masyarakat dan sebagainya. Tapi kalau yang di market ya yang jelas yang ada di mindsetnya teman-teman market adalah target, bagaimana kita menjual produk dan sebagainya. Mungkin akan jadi lebih serius ya. Oke, lucu juga dan menarik, tapi ada insight yang menarik juga. Oke, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini berapa gaji kerja di Korea? Ini dari channelnya sih Raja Lebah, tapi saya nggak tahu apakah ini asli atau tidak ya teman-teman ya. Oke, kita tonton saja videonya. Berapa sih gaji di Korea? Gajinya berapa mas sebulan di pabrik Korea? Oke, berhubung banyak yang nanyain tentang gaji Korea, ini tak jawab menurut pengetahuannya aku lur. UMR untuk tahun ini, tahun 2023 di Korea itu sekitar 2 juta won. Kalau dirupiahkannya sekitar 24 juta. Nah, pas tahun kemarin kan sekitar 1.900.000. Pas tahun 2022 berarti ada kenaikan sekitar 5%. Nah, enaknya kerja di Korea itu UMR-nya itu merata, mau orang Korea mau pekerja asing itu sama. UMR-nya sekarang kan 2 juta won, berarti UMR seluruh Korea itu sekitar segitu. Katanya gajinya bisa nyampe 30 juta mas. Nah, yang gajinya nyampe 30 juta itu biasanya banyak lemburan di pabriknya. Jadi besar kecilnya gaji itu tergantung jam kerjanya kita di Korea tuh. Ya itu ya teman-teman ya, bisa sampai 30 juta juga memang bagus sih. Cuman ya itu tadi pilihan. Bekerja di luar negeri itu ada kaitannya dengan currency juga ya. Mungkin 24 juta itu saya nggak tahu apakah sama dengan misalnya UMR kita di sini dengan tingkat kehidupan di Korea dan sebagainya, saya juga nggak tahu. Tapi secara currency mungkin terlihat banyak 24 juta. Sedangkan kalau di Lampung tempatku sekarang itu ya mungkin 2-3 juta lah UMR-nya ya. Karena ada varian di currency mata uang itu sehingga bisa banyak. Cuman balik lagi ya teman-teman, gaji besar ada resiko ya, terutama resiko jauh ya kalau kita ke luar negeri. Aku juga punya teman nih, rencananya bakal lunchtime talk sama beliau. Beliau ini juga kerja di North Carolina di Amerika. Kebetulan beliau ini lagi mendampingi istrinya kuliah di sana, tapi beliau juga kerja di sana. Kata beliau terakhir saya komunikasi itu sekitar ya 30 juta something lah untuk gaji di Amerika juga. Tapi ya itu tadi balik lagi, semua ada konsekuensinya, jauh dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke video yang terakhir. Ini dari TikTok juga, filosofi bijak dalam bekerja ya. Kita tonton videonya. Ada istilah yang mungkin kita pernah dengar, jangan meludah di piring nasi di mana kita makan. Ada yang tahu artinya? Artinya kalau kita masih bekerja di sebuah perusahaan atau institusi dan kita dapat nafkah, gaji dari tempat itu, jangan cerita hal yang buruk, jangan cuma penuh dengan keluhan, jangan cuma gosipi atau kita jelek-jelekan perusahaan di mana kita bekerja. Sebaliknya, miliki hati yang bersyukur.
ya hati yang penuh dengan rasa mendukung, ya kita apresiasi tempat di mana kita bekerja, karena itu adalah pilihan kita dari awal. Kalau memang kita sudah nggak cocok, kita sudah nggak suka, toh kita mungkin bisa memilih yang lain. Tapi selama kita masih ada di situ, belajar menghargai dan ingat selalu, lebih baik kerja mati-matian daripada mati-matian cari kerja. Saya berjumpa dengan banyak orang-orang yang mana mereka bekerja, dapat nafkah, dapat gaji, tapi mulutnya terus mengeluh dan ngomong hal-hal yang buruk tentang perusahaannya. Itu sama dengan kiasan tadi, meludah di piring nasi di mana dia sendiri makan. Ini saya yakin di komentarnya pasti banyak kontradiktif. Cuman sebelum kita baca komentar, saya mau komentari dulu. Ini menurutku ada beberapa sisi ya teman-teman. Yang pertama, menjelek-jelekkan dan menghina. Ya saya juga nggak setuju sih, selama kita bekerja di satu tempat, menjelek-jelekkan itu ya mau ngapain, toh kita kerja di situ. Tapi teman-teman, ada beda menjelek-jelekkan dengan mengkritik. Kita sebagai karyawan juga tentunya punya sesuatu yang mungkin kita anggap tidak sesuai dan sebagainya, maka kita mengkritik. Jadi saranku sih sebaik-baiknya adalah disediakan media atau didengarkan ketika seseorang dari karyawan itu memberikan kritik. Cuman memang nyatanya di beberapa perusahaan itu ketika karyawannya mengkritik itu dianggap membangkang dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang menimbulkan kontradiksi. Kita bukan mau menghina atau kita bukan mau memberontak misalnya. Kita mau mengkritik suatu kebijakan tapi kita dianggap sebagai pemberontak, tidak mendukung dan sebagainya. Nah, itu yang saya kira perlu diperbaiki supaya ada koneksi antara karyawan dan perusahaannya. Ya ngapain kita ngejelek-jelekin perusahaan tempat kita kerja? Toh kita masih kerja di situ, tetapi saya kira perlu memberikan kritik supaya perusahaan kita bisa lebih maju ke depannya seperti apa. Itu ya teman-teman, baru kita baca komentarnya. Saya yakin pasti akan ada perdebatan. Nah, dimulai dari yang pertama saja. Dia ngomong karena dia bos bukan karyawan. Coba balik, masih sama nggak omongannya, tuh kan? Yang selanjutnya, nggak segampang yang lo bilang bos. Bahasanya benar, tapi kadang perusahaan tempat kita kerja jauh di bawah standar. Nah itu dia. Nah ini kayak saya pernah buat itu juga kurang lebih seperti ini bahasanya. Betul, perihalah perusahaanmu di mana kamu bekerja meskipun tidak memberi hidup tapi dapat memberi memakan. Ini kayak kontenku quote of the day, saya pernah yang seperti ini. Sekali lagi ya teman-teman, menurutku kalau menjelek-jelekkan ya nggak bagus juga gitu. Sekedar mengeluh juga nggak bagus juga. Tapi memberikan kritik itu menurutku baik untuk membangun baik perusahaannya maupun karyawannya. Cuman ya karyawannya kalau dikritik juga harus terima. Misalnya secara pekerjaan masih kurang bagus, dinilai dan sebagainya, kita harus memperbaiki diri. Begitu juga perusahaannya, karena toh perusahaan itu adalah kumpulan dari orang-orang yang bekerja untuk ya profit dan sebagainya, sehingga seharusnya kita bekerja sama bagaimana menelurkan ide-ide baru dan sebagainya. Saya kira pun kritik dan saran itu akan sangat membangun. Oke, banyak konten menarik hari ini ya. Cuman satu tadi yang agak lucu sih ya, soal outfit, tapi sebagian besar ini lagi-lagi punya insight yang menarik teman-teman. Note-nya dari saya sekali lagi, dari sisi karyawan kita harus bekerja dengan baik. Terus dari sisi perusahaan harapannya juga banyak, seperti yang Pak William di video pertama yang mau turun sampai ke akar rumput, supaya juga di video terakhir seperti ini tidak terjadi kontradiksi, perusahaannya merasa seperti apa, karyawannya merasa seperti apa, sehingga untuk menciptakan keberimbangan, balance, kita harus saling mendengarkan, baik dari perusahaan mendengarkan karyawan atau sebaliknya. Itu aja teman-teman, kebetulan sudah azan juga. Kita lanjut lagi next time. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok Pak Nanda seperti yang di sini, dan jangan lupa subscribe seperti yang di sini ya teman-teman. Itu aja, dah.